Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atari Fitri dari kelas 1. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hubungan dinamika penduduk dengan wabah COVID-19. Jadi, dinamika penduduk adalah penurunan atau peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah akibat beberapa faktor. Faktor diantaranya yaitu perpindahan, kelahiran, dan kematian. Nah, belakangan ini kan lagi marak-maraknya nih virus COVID-19. Jadi, virus COVID-19 ini membawa wabah penyakit dan menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia. Jadi, dengan banyaknya penduduk yang meninggal akibat COVID-19, maka jumlah sensus penduduk akan menunjukkan penurunan pada jumlah penduduknya. Sensus penduduk 2020 adalah yang ketujuh kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan. Sebelumnya, sensus itu dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Jadi, 6 sensus itu dilakukan secara manual alias petugas mendatangi door to door atau pintu-pintu. Sensus penduduk 2020 adalah sensus pertama yang dilakukan secara daring. Sensus penduduk sangat penting bagi perjalanan sebuah bangsa. Dari laman resmi Badan Pusat Statistik atau BPS, sensus penduduk bertujuan menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia. Sensus penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi dengan menggabungkan data registrasi yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan verifikasi lapangan yang dilakukan dua tahap. Pertama, secara daring yang dilakukan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret dan kedua secara manual atau door to door pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Di tengah wabah COVID-19 ini, sistem online adalah sebuah opsi yang paling masuk akal dan paling aman. Pemerintah sendiri telah mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN bekerja dari rumah, work from home. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memperpanjang masa status darurat corona hingga 29 Mei 2020. Tapi kita tidak tahu pasti perkembangan pandemi COVID-19 akan seperti apa dalam beberapa bulan mendatang. Tentu saja kita berharap kondisi membaik dan pandemi global dapat diatasi. Tapi melihat perkembangan terakhir di Indonesia, statistik semakin mengkhawatirkan. Bahkan virus corona ini telah virus corona ini telah menginfeksi sebanyak kurang lebih 6.000 orang dan telah merenggut sebanyak 500 lebih nyawa. Wow, ngeri sekali ya. Tagar Indonesia Lockdown Please telah menenggelamkan mencatat Indonesia yang menjadi tagar resmi sensus penduduk 2020. Sensus penduduk 2020 berada di bawah bayang-bayang COVID-19. Ambil skenario terbaik, target partisipasi daring terwujud. Tapi ingat, target yang dipasang tidak 100% mencakup keseluruhan penduduk. Artinya, meski target 22,9% tercapai sepenuhnya, verifikasi tahap kedua tetap diperlukan dan akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Saat itulah, 390.000 petugas sensus yang Maret sampai dengan April akan dijaring oleh BPS akan menjalankan tugasnya door to door mewawancarai setiap rumah yang belum terdaftar secara daring. Aktivitas massal ini tentu sangat berisiko di tengah Indonesia yang saat ini sedang menjalani proses social distancing dan bisa saja nanti mungkin ada kebijakan lockdown. Jika sudah lockdown, alih-alih mendatangi rumah penduduk untuk pendataan, keluar rumah sendiri saja akan sangat dibatasi. Oke, pencatatan penduduk adalah kewajiban dan sangat urgen sehingga dapat dikecualikan bahkan dalam kondisi lockdown sekalipun, tapi resikonya sangat tinggi. Lalu apakah lowongan sebagai petugas sensus yang jumlahnya 390.000 itu diminati banyak orang untuk kondisi saat ini? Tentu orang akan berpikir dua kali. Opsi lain, sensus online diperpanjang, tapi tetap penduduk tidak akan tercatat semua karena belum semua wilayah Indonesia terjangkau internet. Dalam konteks self-awareness, kesadaran dari masing-masing kepala keluarga sangat dibutuhkan bahwa proyeksi kependudukan dan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah bergantung dari data yang mereka isi. Sensus penduduk bukan perkara main-main, jadi diharapkan
Para kepala keluarga ini mengisi data dengan jujur dan apa adanya. Baik buruknya proyeksi tergantung dari kualitas data yang diberikan kepala keluarga. Peran milenial pun sangat penting di sini. Bagaimana anak-anak muda ini yang mendorong orang tua mereka yang mungkin masih gaptek atau belum sadar untuk mengisi formulir daring yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, untuk saat ini kita harus mendukung pemerintah untuk memerangi wabah virus corona. Jadi, stay healthy and di rumah aja. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.